Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah nyata mimpi dari saudara kita yang telah berkomentar di channel YouTube saya menanyakan takwil mimpinya. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi tentang temannya yang sudah meninggal. Di dalam mimpi itu, Fulan menanyakan kepada yang meninggal tersebut, "Bukankah Mas sudah meninggal?" Kemudian, temannya yang sudah meninggal itu mengatakan, "Iya, memang." Kemudian, yang meninggal itu mengatakan bahwa dia mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Kemudian yang meninggal itu mengatakan dia telah diizinkan keluar oleh Allah. Kemudian Fulan yang bermimpi itu melihat di dalam mimpinya bahwa temannya yang sudah meninggal itu keluar dari kuburnya dengan memakai pakaian yang rapi. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Sebelum saya memaknai atau mentakwilkan mimpi yang dialami Fulan tersebut, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian karunia ilmu takwil mimpi. Allah mengajarkan ilmu memaknai mimpi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam surat Yusuf juga beberapa ayat menjelaskan tentang mimpi terkait takdir yang Allah beritahukan kepada Raja Mesir di saat itu dan juga dua orang tawanan yang dulunya pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam juga terkait dengan takdir. Terdapat pada surat Yusuf ayat 4. Di dalam surah As-Saffat ayat 102, Allah Ta'ala berfirman memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, yang mana mimpi tersebut mengandung ilmu hakikat yang akhirnya terjadinya sejarah Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Di dalam surat Al-Anfal dan juga surat Al-Fat, mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW tentang perang Badar dan juga terkait dengan takdir yang akan terjadi bahwa Nabi Muhammad SAW memasuki Masjidil Haram dengan aman. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi mimpi seorang mukmin dan juga seorang muslim yang soleh adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi. Nabi Muhammad SAW dulunya mendapat wahyu yang pertama kali berupa mimpi yang baik dalam tidur. Nabi Muhammad SAW membagi mimpi menjadi 3, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Mimpi yang baik, mimpi kabar gembira itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menganjurkan untuk menceritakan kepada orang lain, dan dalam dalil yang lain beliau menganjurkan untuk menceritakan mimpi yang baik hanya kepada orang yang dicintai saja. Maksudnya menceritakan kepada orang yang hatinya tidak ada rasa dengki, iri, hasud. Tidak seperti itu, melainkan orang yang hatinya bersih. Di dalam hadis riwayat Muslim, mimpi jenis yang kedua disebutkan oleh beliau Nabi Muhammad SAW, yaitu mimpi yang menyedihkan. Itu datangnya dari setan. Beliau menganjurkan untuk tidak menceritakannya kepada orang lain. Karena apa? Setan hanya menggoda manusia itu melalui mimpinya dengan tujuan agar manusia itu merasa was-was di dalam menjalani kehidupan.
Mimpi jenis ketiga adalah mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga. Karena kita sering memikirkan suatu hal, baik itu hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Mimpi jenis ketiga itu juga tidak perlu diceritakan karena tidak memiliki makna dan tidak akan berdampak pada kehidupan kita. Mimpi yang bermanfaat yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mimpi yang baik, mimpi yang benar, kabar gembira. Allah menampakkan kasih sayangnya, itulah kabar gembira yang dimaksudkan dalam hadis itu. Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikannya dengan memberikan isyarat, memberikan petunjuk melalui sarana mimpi. Dan ketika orang tersebut tidak memahami takwil mimpinya, maka Allah menganjurkan di dalam Al-Quran untuk menanyakan kepada orang yang mengetahuinya. Anda bisa baca dalil lain terkait mimpi pada deskripsi di video ini. Takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami Fulan adalah Allah memberikan petunjuk kepada Fulan bahwa temannya yang sudah meninggal itu tidak mendapatkan siksa kubur. Dia lulus dari ujian fitnah kubur dengan visual orang yang sudah meninggal itu memberitahukan bahwa dia itu membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, dan kemudian diizinkan oleh Allah keluar dari kuburnya dengan memakai pakaian yang rapi. Kenapa visualnya seperti itu? Itu ada makna yang tersirat bahwa temannya si Fulan itu lulus dari fitnah kubur, lulus dari siksa kubur, karena ketika semasa hidupnya Allah memampukannya mengucapkan kalimat Ismul Azam, yaitu nama yang paling agung, Ya Hayyu Ya Qayyum, yang disebutkan dalam hadis bahwa barang siapa yang meminta sesuatu kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Ismul Azam, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum, maka permohonan itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam visual mimpi itu terdapat kalimat berikutnya, yaitu kalimat tauhid, La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau. Ya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Nah, hal itu terkait dengan hadis Nabi tentang keutamaan kalimat tauhid, La ilaha illallah. Ya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Di dalam hadis yang panjang tersebut disebutkan bahwa ada seseorang yang beruntung di antara kebanyakan orang itu di hari kiamat, dia mendapatkan catatan amal buruk yang sangat banyak. 99 catatan amal buruk yang dimilikinya itu, yang ketika satu catatan buku ketika dibuka itu sejauh mata memandang banyaknya catatan amal buruknya itu satu catatan buku. Nah, apalagi 99 catatan yang buruk itu seperti apa banyaknya dosanya. Tapi di dalam hadis yang panjang tersebut dijelaskan bahwa semua catatan amal buruk yang dimiliki orang tersebut itu terhapus karena beratnya kalimat timbangan, kalimat La ilaha illallah pada timbangan. Jadi 99 catatan amal buruk yang dilakukan oleh orang tersebut kalah dengan timbangan kalimat tauhid La ilaha illallah. Oleh karena itu, temannya si Fulan yang sudah meninggal itu Allah hapuskan dosa-dosanya karena di dalam hidupnya dia mengamalkan kalimat tauhid, La ilaha illa anta. Ya. Ditambah lagi Ismul Azam yang beliau amalkan, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kedua kalimat tersebut, Ismul Azam dan kalimat tauhid, sama-sama memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah. Oleh karena itu, teman dari si Fulan itu lulus ya, dari fitnah kubur. Tidak disiksa di kuburnya sehingga visualnya keluar dari kuburan dengan memakai pakaian rapi.
Tentunya itu semua visualnya di dalam mimpi, bukan keluar dari kubur secara nyata. Nah, itulah petunjuk Allah yang Allah hadirkan kepada fulan yang membawa hikmah kepada kita semua untuk sama-sama mengamalkan kalimat ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.